Baik, halo teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review dan analisis jurnal kami untuk mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Yang pertama, jurnal pertama ada VB QoS Aware Distributed Stream Processing Through Anticipating Dynamic Workload. Jurnal ini memperkenalkan VB, sistem auto-tuning untuk DSP yang mengantisipasi workload dinamis dengan time series forecasting. Metodologi, metodologi ada tiga, yaitu profiling paralel, model QoS, latency and recovery, runtime optimization, dan eksperimen pada Flink plus Kafka. Hasil utama, VB menjaga latensi stabil, recovery sesuai target, dan mengurangi overprovisioning 25-41%. Komentar kami cocok untuk IoT atau fraud detection, bisa jadi inspirasi integrasi atau scaling cerdas. Yang kedua, Zero Shot Cost Model for Distributed Stream Processing. Penelitian ini mengusulkan model estimasi biaya berbasis machine learning untuk sistem pemrosesan aliran terdistribusi yang dapat menggeneralisasi ke workload dan hardware yang belum pernah dilihat sebelum. Metodologi model Zero Shot Learning dengan GNN untuk representasi fitur yang dapat ditransfer. Hasilnya, model dapat memprediksi latensi dan throughput dengan akurat bahkan untuk workload dan konfigurasi hardware yang belum pernah dilihat. Komentar kami, pendekatan Zero Shot sangat menjanjikan untuk sistem dinamis, dapat dikembangkan lebih lanjut untuk optimasi real time. Yang ketiga, Evaluation of Data Enrichment Method for Distributed Stream Processing System. Penelitian ini mengevaluasi berbagai metode pengayaan data, seperti Apache Flink dan fokus pada latensi throughput dan penggunaan sumber daya. Metodologi eksperimen empiris menggunakan Apache Flink di lingkungan Kubernetes pada Google Cloud Platform dengan dua use case, yaitu fraud detection dan log analytics. Hasilnya, metode asinkron lebih unggul dalam latensi dan throughput. Sketching lokal dan partisipasi memberikan performa terbaik. Catatan kami memberikan panduan praktis dalam memilih metode pengayaan data, perlu eksplorasi lebih lanjut untuk mode yang lebih kompleks. Yang keempat, Galoa, a hybrid platform agnostic system processing architecture. Jurnal ini mengusulkan arsitektur DSPOE hybrid berbasis WebAssembly yang platform agnostik untuk mengatasi heterogenitas perangkat edge. Metodologi prototipe ini diuji pada Raspberry Pi. Hasilnya lebih efisien, konsumsi energi 5-10% lebih rendah, CPU load lebih ringan, waktu eksekusi lebih cepat. Komentar kami, potensial dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi real time. Yang kelima, generic checkpointing support for stream-based state machine replication. Penelitian ini mengusulkan untuk mengevaluasi tiga mekanisme checkpointing untuk replikasi state machine berbasis stream, dengan fokus dukungan generik untuk pemulihan kegagalan dan catch-up replika. Metodologi eksperimen ini menggunakan protokol TARA yang dijalankan di atas Heron. Hasil utama, PDC lebih unggul dalam throughput, GPC scalable dengan latensi tinggi, LPC menyeimbangkan kompleksitas dan performa dengan recovery lebih cepat. Catatan, pendekatan LPC, terutama LPC-CS, paling menjanjikan untuk sistem yang butuh recovery cepat. Jurnal 6, Fast Prototyping of Distributed Stream Processing Application with Stream to GIMP. Jurnal ini memperkenalkan Stream to GIMP, alat prototyping cepat berbasis Mininet untuk aplikasi DSP. Metodologi, implementasi dan uji aplikasi word count fraud detection. Hasilnya akurat dibandingkan testbed mendukung 20 node. Lebih dari 20 node di laptop biasa. Kelebihan, mudah, murah, open source, monitoring lengkap. Kelemahan, skala terbatas, platform terbatas. Relevansi dengan topik, relevansi untuk pengembangan dan testing DSP. Catatan kami, prototipe ini sangat membantu untuk uji coba cepat tanpa infrastruktur mahal. Jurnal 7, Benchmarking Scalability of Stream Processing Framework Deployed as Microservice in Cloud. Penelitian ini membandingkan skalabilitas 50 block framework yang dideploy sebagai microservice di cloud. Metodologi benchmarking menggunakan metode Theodolite dengan 740 plus jam eksperimen pada Kubernetes di Google Cloud dan Private Cloud. Hasilnya semua framework menunjukkan skalabilitas linear, namun dengan kebutuhan sumber daya yang berbeda. Catatan kami, alat prototipe ini sangat membantu uji coba cepat tanpa infrastruktur mahal. Yang ke-8, Checkmate, Evaluating Checkpointing Protocol for Streaming Data Flow. Jurnal ini mengevaluasi tiga pendekatan checkpointing,
coordinated, uncoordinated, dan communication indus. Metodologi implementasi protokol dalam testbed stinks. Evaluasi eksperimental menggunakan Nextmark dan query cyclic. Hasilnya, Core lebih unggul dalam workload seragam, UNC lebih baik dalam workload mining, CIC memiliki overhead pesan tinggi dan kurang kompetitif. Catatan menarik bahwa UNC ternyata kompetitif, bahkan lebih baik dalam kondisi tertentu. Berikut slide ke-9 PDSP Bench benchmarking system for April Redistributed Stream Processing. Ringkasan isi jurnal, PDSP Bench adalah sistem benchmarking baru yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja sistem pemrosesan aliran data, paralel dan distribusi dalam lingkungan heterogen. Metodologi yang digunakan, eksperimen menggunakan Apache Flink sebagai sistem yang diuji dengan menghasilkan ribuan rencana query paralel atau PQP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan paralelisme tidak selalu meningkatkan kinerja secara linear dan dapat menimbulkan overheat. Catatan dari komentar kami, PDSP Bench merupakan alat benchmarking yang potensial untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam optimasi sistem terdistribusi dan integrasi ML. Perlu pengembangan untuk mendukung lebih banyak platform dan metrik. Jurnal ke-10, Quotient Visual Inertial Odometry atau QVIO. Dan ringkasan isi jurnal ini memperkenalkan QVIO, sistem odometri visual inersia terkuantisasi. Pertama, untuk perangkat X, mengusulkan dua pendekatan, kuantisasi pengukuran set QVIO dan kuantisasi residual RQVIO. Metodologi yang digunakan simulasi numerik dan eksperimen pada dataset Europe MAV menggunakan OpenVINS sebagai baseline dibandingkan dengan RQVO2 dan hanya VINS mono. Hasil utama set QVO dengan 8 bit per pengukuran mempertahankan akurasi baik, sementara RQVO hanya menggunakan rata-rata 3,7 bit per pengukuran dengan kinerja kompetitif. Catatan dari kelompok kami, kontribusi penting untuk efisiensi energi sistem visual inertial. Judul ke-11, Adaptive Cape Partitioning in Distributed Stream Processing. Penulis Gang Liu pada tahun 2004, sumber link tertera. Ringkasan isi jurnal memperkenalkan FlexD, metode praktisi kunci aditif yang menangani keseimbangan beban pada sistem pemeriksaan aliran terdistribusi dengan data skew. Metodologi yang digunakan implementasi pada Apache Storm dan evaluasi menggunakan dataset sinetis dan nyata. Hasil utama, FlexD mencapai keseimbangan beban lebih baik dan throughput lebih dibanding metode exciting. Catatan, solusi efektif untuk data skew dan pemeriksaan aliran terdistribusi. Jurnal ke-12, Communication Optimization for Distribution Execution. Ringkasan memperkenalkan RDM untuk mengoptimalkan eksekusi terdistribusi GNN dengan meminimalkan komunikasi antar node melalui distribusi matrik antar layer. Metodologi yang digunakan pendekatan berbasis distribusi matriks dan pemodelan kinerja analitis untuk konfigurasi Parity optimal. Hasil utama, RDM mencapai speed up 2 kali kurang 3,7 kali dibandingkan CheckNet dan DGCL. Catatan, pendekatan RDM merupakan terobosan yang cerdas dalam memandang masalah komunikasi GNN. Jurnal ke-13, optimasi network. Penulis Licen pada tahun 2002. Sumber link tertera, ringkasan isi jurnal. Jurnal ini memasukkan strategi multi-path routing dan penjadwalan untuk mengoptimalkan transfer data. Metodologi formasi masalah sebagai linear programming LP dan implementasi dalam tested SDN. Hasil utama, strategi yang diusulkan mampu mengurangi waktu penyelesaian job hingga 25,24% dan cycle time hingga 29,98%. Catatan, peningkatan optimasi berbasis LP dan integrasi dengan Spark sangat aplikatif dan memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Jurnal 14, Spatial SSJP. Penulis Kisah Masur pada tahun 2004, sumber tertera, ringkasan isi jurnal. Sistem ini mengusulkan Spatial SSJP untuk melakukan streaming static spatial join secara additif dengan mempertahankan QoS. Metodologi integrasi Spring Stratified atau SAOS dengan kontroler umpan balik PID pada Spark struktur streaming. Hasil utama, spasial SCP mampu bertahan dan lonjakan data hingga 5.000 tapal detik, mengurangi latensi mendekati 0 dan meningkatkan akurasi 10-50%. Catatan, pendekatan adaptif, sampling, dan kontrol PID sangat inovatif untuk menjaga stabilitas sistem on the load. Jurnal 15,
A Survey of Distributed Data. Penulis Haruna Isa pada tahun 2022, sumber link tertera, ringkasan isi jurnal. Jurnal ini memberikan tinjauan kompresif tentang kerangka kerja pemeriksaan data streaming terdistribusi, termasuk taksonomi, metodologi, studi literatur, analisis taksonomi, dan perbandingan fitur beberapa DSPE seperti Storm, Spark, Flink, Kafka, dan IBM Streams. Hasil utama diusulkan taksonomi untuk membandingkan DSPE dilengkapi dengan analisis pendalam tentang pemodelan. Catatan jurnal sangat berguna untuk pemahaman awal dan pemilihan DSPE sesuai kebutuhan. Kesimpulan dari review jurnal kami, pemeriksaan data terdistribusi memungkinkan pengolahan data besar secara efisien dan cepat. Dari 15 jurnal yang dikaji, teknologi terus berkembang menuju sistem yang lebih adaptif, skalabel, dan cerdas, dengan fokus pada efisiensi, keandalan, dan optimasi kinerja. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.